وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Tak ada rumah tangga tanpa ujian. Faktanya, rumah tangga yang sakinah juga tak luput dari prahara yang harus dihadapi. Namun, bagi pasangan muslim, ujian artinya adalah menghadapi bersama, seraya berpegang teguh pada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya ujian adalah sarana peningkatan kualitas keimanan pasangan. Ketika seorang istri atau suami menemui hal yang tidak menyenangkan dari suaminya, ataupun sebaliknya, jangan mudah untuk berpikir berpisah atau bercerai. Disinilah jalan panjang untuk menentukan kelulusan pasangan dalam menghadapi godaan setan untuk berpisah. Fenomena perceraian semakin marak, mulai dari kalangan selebriti internasional, tanah air, serta masyarakat umum harus menghadapi dilema perceraian dengan berbagai sebab. Mari simak bahasan mengenai ujian pernikahan dari sudut pandang Ruqyah, hanya di Ruqyah Live on Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, jumpa lagi di Ruqyah Live on Digital. Masih dari 3 platform, ada di YouTube, ada di Instagram, dan juga di Facebooknya Ruqyah Trans 7. Kita jumpa lagi nih, kali ini bahasannya yang cukup sensitif dan semakin ramai. Jin senang manusia malang, kali ini menyinggung konteks bahasan tentang masalah keluarga, serta tingkat perceraian yang semakin tinggi dari tahun ke tahun selama masa pandemi, di mana kita sudah diterpa oleh masalah pandemi, lalu juga nanti ke ekonomi dan yang lainnya, hingga saat ini terjadi berbagai konflik terutama di dalam area keluarga. Nah, dalam Islam sendiri sebenarnya sudah diungkapkan menurut hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim bahwa sesuatu perbuatan yang paling dibenci Allah adalah talak. Langsung kita diskusikan bersama Ustadz Muhammad Faizar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ya. Ustadz nih bahasannya kayaknya bakalan rame. Kemarin sama Ustadz Azimah sudah sempat bahas ya bagaimana jin ikut campur tangan memperburuk konflik di dalam keluarga, terutama konflik antara suami dan istri. Jadi kalau misalnya saya sempat menanyakan, apakah kalau misalnya si suami punya jin dan istri punya jin, entah itu akibat nasab atau yang lainnya, akan menjadi kolaborasi begitu untuk memperburuk kondisi. Nah, kalau ini Ustadz sudahlah misalnya ada potensi jin, gangguan jin diperparah dengan fakta kenyataan, misalnya memang benturan urusan ekonomi, komunikasi, dan yang lainnya. Ini sebagai muslim kita menyikapi permasalahan yang faktanya semakin marak, bagaimana ya Ustadz? Ya, pokoknya sebenarnya dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, memang yang namanya setan itu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dan posisi yang mentereng di sisi bosnya, di tempat mereka, yakni iblis, ketika mereka itu berhasil menceraikan antara suami dengan istri. Bahkan satu-satunya tujuan sihir yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, dikenang oleh Allah dalam Al-Quran, yakni sihir untuk menceraikan antara suami dengan istrinya. Ini bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka para tukang-tukang sihir itu mempelajari dari Harut dan Marut ilmu sihir yang dapat menceraikan antara laki-laki dengan istrinya. Nah, ini menjelaskan bahwasannya sihir tafrik atau sihir untuk perceraian, untuk pemisahan ini luar biasa besar dampak dan efeknya di dalam kehidupan sosial masyarakat secara luas. Karena ya kita bisa tahu bahwasannya ketika suatu keluarga itu hancur, cerai berai keluarganya, maka kalau itu dibiarkan beruntun kesana kemari,
akan hancur kehidupan sebuah bangsa, akan hancur kehidupan dari generasi-generasi setelahnya. Dia akan timbul trauma-trauma, luka batin, serta luka asuh dari masa kecilnya. Makanya iblis itu sangat menghargai kepada para setan yang berhasil membuat pasangan suami istri itu jadi cerai, yang membuat orang membunuh kalah, yang membuat orang korupsi masih kalah, yang membuat orang berzina masih kalah, minum khamr juga masih kalah daripada setan yang berhasil membuat seseorang menceraikan istrinya. Maka sikap kita selaku kaum muslimin ya, tatkala ada bisikan-bisikan setan atau sebab-sebab yang menjadikan panas di rumah tangga, ya jadilah seperti dispenser. Kalau misalnya satu panas, satu dingin, jadi seimbang semuanya. Dan ingat, walaupun talak itu disyariatkan Allah memang tidak menyukai hambanya untuk cepat-cepat menalak apabila tidak ada hal yang harus dilakukan untuk sampai dalam proses talak ini. Ya, makanya Allah mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian itu saling melupakan keutamaan-keutamaan yang ada di antara kalian sendiri. Ya, dan Nabi SAW juga pernah bersabda, ya, apabila engkau marah pada perilaku seorang wanita yang istrimu, ingatlah bahwasanya kamu memiliki kekaguman terhadap kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Maka jangan lupakan itu kelebihan-kelebihan. Memang setiap orang pasti ada yang namanya celah-celah kelemahan dan celah-celah cacatnya masing-masing. Tapi ingat, masing-masing dari kita, masing-masing dari pasangan kita juga punya kelebihan masing-masing yang tidak dimiliki oleh pasangan orang lain. Mungkin kita sering bandingkan, oh enak ya jadi fulan, istrinya pinter masak, istrinya cantik dan lain sebagainya. Oke, mungkin kelebihan yang ada pada istri orang tidak ada pada istri kita. Tapi itu juga sebaliknya, kelebihan yang ada di istri kita kemungkinan besar tidak ada di istri orang lain. Jadi syukurilah apa yang ada pada diri kita. Nah, kalau kita bersyukur, maka insya Allah akan ditambah nikmat dari Allah Ta'ala. Nikmat ini yang ditambah bukan nambah istri, ya, tapi menambah keharmonisan, ketenangan di dalam rumah tangga. Baik. Itu agar tidak ada celah-celah setan untuk merusak hubungan antara suami dengan istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ustadz Faizar, ini jika kita berbicara satu persatu masalah rumah tangga sepertinya nggak akan habis ya kamusnya. Dari satu buku bisa ada beberapa seri jilid begitu. Saya ingin tahu juga nih Ustadz, apakah secara entah itu riwayat, sirah atau memang pernah ada hadis sahih ataupun riwayat lainnya, Rasul sendiri kan ada 9 istri dan Sayyidah Aisyah itu kan cemburuan ketika waktu itu pernah Rasul mendatangi Ummu Salamah. Rasul menyikapi permasalahan rumah tangga tuh beliau seperti apa sih sampai kondisinya mungkin ya tetap adem ayem yang bisa kita contoh, lalu misalnya juga perempuan-perempuan istri-istri beliau bersikapnya seperti apa? Apa sih yang bisa kita ambil pelajaran atau bisa kita tiru, Ustadz? Rasul SAW adalah suami paling teladan dan memang beliau adalah uswah kita. Ingat ketika Aisyah radhiyallahu anha itu membikinkan suatu air yang ternyata salah nempatkan gula, yang harusnya gula itu garam. Itu beliau minum semuanya, nggak dibagi sama Aisyah. Sampai Aisyah tuh heran, tumen-tumenan nggak dibagi sama saya. Ternyata kata selesai minum baru beliau mengatakan, kalau kau minum nanti akan merasakan asinnya minuman ini. Tapi beliau tahan itu raut wajah beliau untuk tidak langsung menyemburkan minumannya, tidak langsung ngomel-ngomel. Kamu gimana sih? Masa gula aja salah ditaruhnya malah garam. Kemudian kita bisa lihat juga gimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala beliau itu mengajak beliau hanya bercanda sekedarnya untuk jalan-jalan berlomba jalan ya. Ketika Aisyah masih muda, Aisyah yang menang. Tapi ketika beliau sudah agak berumur, Rasul yang menang. Nah, itulah yang
diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu beliau masih hidup. Masya Allah, beliau adalah wanita juga yang paling dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tatkala beliau itu baru pulang dari dakwah atau pulang dari manapun, selalu Khadijah itu menyambut beliau dengan senyumannya, dengan kehangatan beliau ya di depan rumahnya, di depan pintunya ya, untuk menyambut suami tercinta, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Ini mungkin hal-hal yang sudah jarang terjadi di zaman sekarang ya, antara suami dengan istri kurang menghargai, dan romantisan itu justru malah lebih banyak ditonjolkan di sosial media. Tapi ketika di dalam rumah tangga sendiri ya, ketika offline bukan online ini ya, keromantisan itu hilang sama sekali. Betul. Ini kan kebalik. Kita nikahkan sama suami istri kita menggapai ketenangan juga di rumah kita, bukan di sosial media. Apakah kita bisa tenang hanya karena pujian-pujian orang lain, pujian netizen? Kan tidak. Betul. Itu adalah kesenangan semu aja daripada pujian-pujian manusia yang tidak ada harganya sama sekali. Kita lupa untuk memupuk keharmonisan dalam rumah tangga di setiap keseharian kita bersama istri kita atau bersama suami kita. Ya akhirnya yang dicapai hanya bangga-banggaan dan gengsi saja yang ada di sosial media, supaya dilihat orang itu terlihat bahagia, namun ternyata hatinya bobrok di dalam rumah tangganya. Ini buat apa yang semacam itu? Ingatlah, Nabi itu adalah orang yang paling lembut terhadap keluarganya, serta beliau mewasiatkan kepada kaum muslimin untuk bersikap lemah lembut terhadap anak dan istrinya. Ini dari itu semuanya ya. Saya mungkin ada statement yang dulu waktu di tayangan Ruqyah, masih tayang jam 6 pagi, saya pernah mengatakan pada salah seorang pasangan yang ada di Bandung, dia kena sihir juga waktu itu, dan itu masih belum bisa memaafkan suaminya, hanya karena hal yang mungkin belum terlalu melampaui batas menurut kami ya. Dan menurut pandangan syariat pun belum terlalu melampaui batas. Saya katakan, kalau misal kamu dulu punya 1000 alasan untuk menerima orang tersebut menjadi suamimu, menjadi istrimu, kenapa sekarang sudah jadi suaminya, sudah jadi istrinya, kamu kehilangan berjuta alasan untuk memaafkan dirinya? Harusnya kan kita jauh lebih mencurahkan kasih sayang kita tatkala pasangan kita itu sudah halal bagi kita. Kenapa waktu masih haram kita banyak memuji-muji dia, mengutarakan ucapan-ucapan gombal ya, merangkai puisi-puisi yang mengharu biru. Tapi sekarang ketika sudah jadi suami dan istrinya, kenapa tidak punya jutaan alasan untuk memaafkan kesalahan-kesalahan ringannya? Selagi dia masih menjalankan syariat Allah, selagi dia belum berkhianat, masih menjaga hartanya, masih menjaga harga diri suami dan istrinya, menjaga rahasia dalam rumah tangganya, kenapa kita tidak bisa maafkan? Betul. Mudah sekali lisannya itu mengucapkan tolak. Apalagi wanita-wanita zaman sekarang, mohon maaf, banyak sekali yang menggugat cerai kepada suaminya, padahal suami sudah berusaha menafkahinya, berusaha untuk menyenangkan hatinya. Ingat kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam An-Nasai ya, di dalam Sunan An-Nasai, Rasulullah SAW bersabda, Al-muntazi'at wal-mukhtali'at hunnal munafiqat. Orang yang berusaha, wanita-wanita yang berusaha untuk melepaskan dirinya dari suaminya tanpa ada alasan yang jelas. Wal mukhtali'at, orang-orang atau wanita-wanita yang menggugat cerai kepada suaminya. Dia mengadakan upaya untuk bisa cerai. Dia menggugat cerai suaminya tanpa ada alasan yang jelas, maka merekalah al-munafiqun, orang-orang munafik, wanita-wanita yang munafik. Dalam hadis riwayat lain dikatakan, ayyumam ra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Siapa saja wanita yang minta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada bas itu adalah urusan-urusan yang mendesak sehingga dia itu boleh bercerai ya, maka baginya haram untuk mencium bau wanginya surga. Itu bagi wanita-wanita yang sukanya gugat cerai tanpa ada alasan yang jelas. Lalu apa alasan yang jelas bagi seorang wanita menggugat suaminya untuk cerai? Atau dalam arti lain dikatakan khulu'. Dalam Raudhatul Thalibin
Setidaknya ada beberapa alasan. Pertama, tatkala suaminya itu sudah terjerembab pada dosa-dosa besar dan dia belum mau bertobat. Misal, banyak berzina, banyak berselingkuh, banyak jajan kesana kemari, memakai narkoba, kemudian suka mabok-mabokan, kemudian suka mencuri misalnya, atau merampok, atau melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar yang lainnya, maka boleh sekali bagi wanita tersebut untuk menggugat cerai suaminya, dan malah diharuskan. Karena ini dapat menimbulkan mafsadat bagi dunia dan akhiratnya. Yang kedua, tatkala suaminya tidak menjalankan syariat-syariat Islam, ya, tadi terjerembab pada perbuatan dosa besar. Kemudian yang kedua, setelah tadi melakukan dosa-dosa besar, maksiat-maksiat yang besar dosanya, kemudian saat suami itu tidak menjalankan syariat Allah, nggak mau sholat, nggak mau zakat, di bulan Ramadan dia tidak puasa Ramadan, boleh bagi istrinya itu mentalak, mengkhuluk, menggugat cerai suaminya. Karena tidak bisa lagi jadi imam yang baik. Sekali lagi ini saya kutip dari kitab Rawdatul Talibin. Kemudian yang ketiga, saat suaminya impoten, tidak bisa menafkahi batinnya, nggak bisa melakukan hubungan biologis, boleh juga bagi istrinya untuk menggugat cerai. Yang keempat, saat suaminya nggak pernah belikan baju, nggak pernah memberikan makanan, ya, maka istrinya boleh meminta cerai. Padahal suaminya ini mampu, ya, maaf, ini mampu, bukan karena tidak mampu. Kalau hanya karena lilitan ekonomi dia tidak mampu, ya, maka ini tidak diperkenankan si istri ini untuk minta cerai begitu saja. Ya. Ini beda urusan. Ini suaminya mampu tapi nggak mau nafkahi, nggak pernah berikan dia makan, nggak pernah dia diberikan baju. Itu gamis sudah 9 tahun gitu-gitu aja. Nah ini kan kasihan sekali. Iya betul. Itu boleh meminta khuluk yang semacam itu. Kemudian selanjutnya suaminya pergi meninggalkannya. Jadi tidak jelas digantung kondisi istrinya, maka dia boleh langsung minta cerai kepada qadhi, kepada hakim. Kalau di sini ya di pengadilan agama mungkin ya. Iya, pengadilan agama. Itu minta cerai karena sudah ndak kayak Bang Toyib, ndak pulang-pulang, sudah 3 kali lebaran, 3 kali puasa. Nah ini boleh langsung dimintakan cerai bagi wanitanya. Dan lain-lain ada banyak sebenarnya di dalam Rawdatul Talibin. Yang paling penting sebenarnya itu bagi wanita, ya, kalau memang imamnya itu sudah tidak bisa bertanggung jawab, bahkan membahayakan dunia dan akhirat istrinya. Buat apa dipertahankan? Ceraikan saja. Nanti pasti akan Allah ganti dengan laki-laki yang soleh, yang bisa membimbing Anda dunia akhirat. Antara sabar dengan blow on itu tipis. Betul. Mohon maaf ya, itu tipis sekali. Batasnya. Kalau sabar, kalau memang urusannya itu baik untuk dunia akhiratnya, dia sabar boleh. Tapi kalau itu membahayakan dunia atau akhiratnya, itu bukan sabar, tapi bahlul. Ya Allah, ya baik. Itu juga ini bukan hanya ke istri saja, tapi ke suami juga demikian. Jangan jadikan kecintaan kita kepada istri, anak-anak atau suami melebihi kecintaan kita pada Allah dan Islam yang ada di dalam jiwa kita. Demikian juga laki-laki, kalau misal istrinya itu tidak bisa dibimbing, ya sudah, lepaskan saja, ngapain, cari yang lain. Ini Mbak Tunjatinya sudah reaksi, Ustadz. Iya, ini bukan saya menganjurkan untuk cerai beramai-ramai, tidak. Saya katakan ini supaya tidak terlalu cinta terhadap duniawi. Kalau memang pasangannya dapat membuat dunia akhirat Anda itu jadi berantakan. Baik. Kita tidak membantu setan dalam hal ini. Justru kita melepaskan setan dalam kehidupan kita. Yang jadi masalah tatkala seorang suami atau istri mudah-mudahan untuk bercerai. Bermudah-mudahan dalam bercerai. Ini yang tidak boleh dan paling disukai oleh iblis dan tidak disukai oleh Allah. Tapi lain halnya kalau misalnya suami atau istrinya memadorotkannya, membuat harga dirinya hilang, rahasia rumah tangganya terumbar kemana-mana, maka itu harus pisah jalan yang terbaik. Seperti itu ya. Baik. Ustadz Faizar, ini sepertinya yang ingin bergabung nih, Mbak Tunjati sudah reaksi ya Ustadz, bahkan sebelum proses ruqyah baru mendengarkan saja. Mbak Tunjati.
Ustadz sepertinya sudah tahu ya ini kondisi Mbak Tunjiati ini, memang beliau ada gangguan, selalu reaksi marah begitu dengan cara yang tidak lazim kepada suaminya dan terasa benci yang berlebihan. Mungkin ini tadi ada yang tersinggung ya Ustadz ya, karena tadi yang Ustadz sampaikan. Monggo Ustadz kalau ada yang ingin disampaikan ke Mbak Tunjiati, Ustadz Faizar. Kamu Jin udah gagal kamu. Keluar aja sana. Nanti ketemu lagi ya. Nanti saya mau ke rumahmu. Jangan, nggak usah teriak-teriak lagi puasa. Nanti haus. Ini suaminya ya Ustadz Faizar ya? Suaminya Mbak Tunjiati ya? Suaminya ya Mas? Iya itu suaminya. Itu suaminya. Bu Tunjiati dengar saya. Mau sampai kapan dirasuki jin? Ayo kembali. Kembali ke titik sentral. Jangan kegeser. Tarik nafas. Tarik nafas. Kalau ibu nggak mau mengendalikan diri, saya nggak bisa nolong. Ayo, bantu saya supaya ibu itu sembuh. Bantu saya untuk mengobati ibu. Ayo tarik nafas. Bentar, pelan-pelan. Alah, jin caper. Jangan jadikan jinnya itu selalu caper. Turunkan tangannya, turunin. Oh, saya diemin aja loh. Oh, saya diemin aja lah. Ustadz Faizar, kondisi yang dialami Bu Tunjiati ini beliau kondisi nasab atau bagaimana Ustadz Faizar? Bentar dulu Mbak. Oh, siap. Tarik nafas. Istighfar.
Ya, Bu, istighfar, Bu. Lagi puasa kan? Puasa. Ya udah. Ya, istighfar dulu. Kenapa kok sedih lagi? Apa yang digundahkan? Serius, ini saya katakan Ibu kemasukan karena efek-efek kekecewaan sama kesedihan yang dalam nih. Masih belum bisa memaafkan Ustaz sama adik iparnya sendiri. Ya udah, berarti berproses juga sembuhnya. Nunggu sampai bisa Ibu maafin. Pelan-pelan. Ya. Nah, muntahkan aja, muntahin. Bisa keluar nanti. Ya udah, nggak apa-apa, ditelan lagi. Nah, nanti kapan-kapan ketemu lagi, Bu. Kita obati lagi. Coba dikendalikan jengkelnya lah, kayak gitu terus kapan sembuh ya? Kendaliin sendiri, yang punya tubuh kan Ibu. Udah, tenang dulu, tenang. Tidurin dulu, Pak. Itu yang dipanggil itu ada iparnya itu. Kalau sering kumat Saya nggak peduli. Ya wes, itu udah dari dulu saya udah hafal. Wong sekarang PR Ibu tuh cobalah lebih legowo. Maafin, ikhlasin. Wong ini sembuhnya ya Ibu sendiri yang bisa menyembuhkan, bukan orang lain. Percuma diruqyah siapapun kalau Ibu masih belum ada usaha untuk move on. Nah, saya nggak mau ngurusi jinnya lah. Butuh jihati coba sadar. Yang masalah bukan jinnya, ibunya. Nah, kayak gitu. Kudu semangat ibune. Jangan mau kalah terus. Kita berdiri kan, lari-lari dulu. Supaya kesadarannya ada dulu. Ayo. Bangun. Nah, bangun. Jalan-jalan, ayo. Buka sadarnya, nggak usah di kamera dulu, sana jalan-jalan dulu, Bu. Hirup udara seger. Nanti kalau udah siap, baru kita ngobrol.
Baik, Ustadz, ini kondisi yang dialami Bu Tunjiati kenapa Ustadz Faizar? Ini depresi. Jadi kita bisa bedakan antara gangguan jin. Memang gangguan jin, Mbak, tapi memang didominasi karena penyakit sakit hatinya. Bukan penyakit hati, maaf. Karena sakit hatinya terhadap seseorang. Akhirnya jadi seperti ini. Kuncinya bukan pada peruqyah, tapi pada masing-masing dari orang yang diganggu. Ya, makanya saya nggak kepengen pola pikir orang itu sekalinya ruqyah langsung sembuh, jinnya pergi. Oh, tidak mudah. Kalau dia masih memelihara rasa kekecewaan, tidak bisa memaafkan, masih belum bisa memaafkan, ya saat itu juga, selama itu pula jinnya nggak akan keluar. Karena terkunci dalam arus emosi negatif yang ada di dalam jiwanya. Makanya saya suruh untuk jalan-jalan dulu, dan saya gunakan kalimat tegas, bukan untuk marah-marah, bukan. Untuk supaya sadar. Karena saat kondisi seperti itu kan kondisi jiwanya lagi goyah. Kita harus sentralkan dulu. Kondisi orang lagi kena gangguan jin kayak tadi itu, karena ada sakit hati yang numpuk lama di dalam hatinya, itu kegeser, diganti sama sosok jin itu, dan dia akan mempermainkan memori yang ada di dalam otaknya. Mengucapkanlah nama-nama orang, fulan, akhirnya nanti malah jadi fitnah, timbul dikira disantet dan lain sebagainya. Walaupun mungkin ada benar disantet, tapi ingat, rumus santet yang sudah berkali-kali saya ucapkan adalah melepas rasa panik dan kekecewaan dalam hati. Kalau itu masih ada di dalam hati manusia, saat itu pula sihir dan santet masih susah untuk dilepaskan. Tadi kita doakan dari jauh. Ini saya katakan ini bukan ruqyah ya. Ini kita doakan karena nggak berhadapan secara langsung. Ya lepas, tapi kan bentar doang. Habis itu balik lagi. Makanya nggak efektif kalau hanya di ruqyah saja. Tapi harus ada yang namanya tazkiyatun nafas, pemahaman yang betul terhadap konsep penyembuhan rohani dalam Islam. Ada kalanya kita lembut, ada kalanya kita tegas. Kalau dalam tahap Ibu Tunjiati, saya sudah pakai tahap bukan lembut-lembut lagi, karena sudah sering kita tangani di Arsadaya Daka. Nah, harus kita pahamkan. Kondisi yang dialami Ibu Tunjiati ini kan kalau tadi sekilas saya lihat itu reaksinya benci ya Ustadz terhadap suami. Ini artinya kan suaminya juga menjadi ujian begitu Ustadz, dengan kondisi Ibu Tunjiati mungkin yang tadi Ustadz bilang tidak seperti istri yang lain. Bagaimana ini untuk suaminya Ustadz, untuk Ibu Tunjiati, apa yang bisa dikuatkan untuk beliau nih Ustadz? Sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah nanti akan sempurnakan pahala orang yang sabar tanpa ada batas. Malaikat tidak bisa ngitung, yang bisa ngitung cuma Allah Ta'ala saja. Ya Bapak Tunjiati, ingat, Bapak mendampingi Ibu dengan sabar, ya, menuntun Ibu sampai masuk ke dalam pintu kesembuhan. Oh, Masya Allah, pahalanya besar sekali di akhirat. Akan dimuliakan dunia akhirat Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Amin. Ya, karena mendampingi suami atau istri yang diganggu oleh mereka dari kalangan jin itu tidak mudah. Saya ngomong seperti ini bukan tanpa praktek. Ya, kita praktek dengan beberapa pasien-pasien yang ada. Berat ujiannya, tapi ingat, pahala Allah sangat besar menanti Bapak dan Ibu. Sekarang harus kuatkan mental dan kesampingkan jiwa basariah kita. Ghorizat tamalluk yang ada dalam hati kita, kesampingkan dulu. Keinginan, hasrat, perangkat dalam hati kita untuk memiliki, ya, atau dalam artian apa istilahnya ya, melindungi apa yang kita miliki, apa yang ada pada diri kita, itu lebih baik dikesampingkan dulu, supaya kita nanti bisa mengalahkan setan-setan yang ada di sekitaran kita ini.
Kasus yang Bapak alami nggak lebih berat daripada kasus yang saya alami. Jadi bismillah, insya Allah Bapak Ibu bisa melewati ini semua. Amin, amin. Harus kuat, harus bisa melawan, harus tega, harus percaya Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Ini kasus sepele. Saya katakan kasus sepele, bukan apa-apa. Kuncinya ada di ibu sendiri. Tapi kalau dengar adzan habis asar subuh itu terasa kayak nggak nyaman gitu kan? Ya nggak nyaman, wong masih sakit hati. Nanti kalau sakit hatinya hilang tulis nyaman. Wong itu kuncinya itu sederhana. Hilangin dulu sakit hatinya, nanti pasti hilang semuanya. Dan itu memang butuh proses. Pelan-pelan. Belajar ikhlas, belajar legowo. Kalau misalnya ibu masih belum bisa, coba ikut terus ngaji kepada ustadz-ustadz, terapi komunitas, saling menguatkan antara akhwat satu dengan akhwat lain, pasti sembuh. Pelan-pelan, saya katakan tidak mudah. Untuk ngorek seperti ini aja nggak butuh waktu sehari 2 hari, kadang-kadang butuh bertahun-tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Pasien yang saya tangani dari lama untuk bisa mengeluarkan unek-uneknya karena dia orang introvert, saya butuh waktu 4 tahun. Sampai dia itu betul-betul percaya dan lepas semuanya. Sebelum puasa itu hampir tiap malam itu Ustaz reaksi itu, kalau reaksi itu pas malam sekitar jam 1 sampai jam 2 pagi, kadang jam 3 pagi baru sadar tuh Ustaz. Setiap malam itu reaksinya. Kalau reaksi itu kan di sumur itu kan ada buhul yang adik ipar yang masang itu. Jadi setiap malam itu dia pengennya ke situ terus. Buhulnya apa? Buhulnya udah ketemu? Buhulnya dulu saya cari nggak ketemu, tapi sudah saya ruqyah kemarin yang Ustadz siapa? Nggak. Kau tahu di sumur ada buhulnya dari mana? Kan istri saya sebelum itu kan memang adik ipar saya itu masang buhul, saya tahu dulu, tapi kan saya nggak begitu paham banget karena pasangnya itu seperti apa kan. Pas tahu-tahu istri saya reaksi. Istri saya berarti ini ada buhul dari mana Bapak? Istri saya pas lagi kesurupan. Nah, itu nggak bisa jadiin patokan Pak. Oh nggak bisa jadi kayak gitu. Nggak. Saya kan udah pernah nangani langsung, jadi saya tahu pola gangguan ibu itu kemana. Berarti itu bisa rekayasa jinnya Ustaz? Betul. Oh, Betul. Itu ngilangin fokus Pak. oh pantesan. Kan pinter jinnya kan, pinter jin, tipe jinnya ibu jin gedabrus itu. Suka ngomong kesana kemari gak jelas, suka ngamuk-ngamuk, kan ngilangkan konsentrasi orang yang ngobati. Supaya fokusnya ke titik lain, padahal yang dituju misalnya titik lurus gitu ya. Itu nanti jinnya belokin ke titik mana, ke timur, ke barat, ngalor ngidul supaya nanti malah nggak masuk ke dalam inti dari akar permasalahannya. Ibu Tunjiati, saya izin tanya Ibu. Iya. Sudah berapa lama Ibu kondisi seperti ini, Bu? Udah sekitar 2 tahunan lebih. 2 tahunan. Langsung seperti itu kondisinya atau memang sebelum-sebelumnya memang punya riwayat kerasukan atau bagaimana Bu Tunjiati? Kalau dulu sih belum pernah. Jadi pas 2 tahun itu ya. Baik, Ibu, ini kan juga disampaikan ketika sebelum on air bahwa kalau reaksi itu punya rasa tidak suka begitu kepada suami. Memang seperti itu atau bagaimana sih Bu? Apa yang dirasakan ketika tadi reaksi Bu? Kalau sama suami itu rasanya benci banget, pengen pisah itu. Oh, kalau setiap reaksi selalu seperti itu? Iya. Oh begitu. Ustadz Faizar, yang dialami oleh Ibu Tunjiati ini, kan tadi Ustadz menyampaikan memang ada unsur gangguan jin, tapi juga kombinasi dari psikis itu ya Ustadz ya. Artinya kan ini seperti tema yang kita bahas bahwa mungkin saja salah satu upaya setan itu diperkuat juga dengan gangguan jin yang diidap salah satu anggota keluarga baik suami atau istri. Nah kondisi Ibu Tunjiati ini memang ada faktor saya bilangnya bukan juga wallahualam, bukan tadi kan kita berbicara masalah sihir atau apa tadi, memang
tujuannya dipisahkan atau bagaimana sih Ustadz? Sekarang gini aja, kita sederhanakan pembahasannya untuk Butun Jati. Ibu sakit hatinya ke siapa? Ada ipar kan? Ada ipar, adiknya siapa? Adanya Suami, adiknya saya Ya udah. Ya akhirnya yang jadi sasaran suaminya. Suami nggak tahu apa, akhirnya jadi jadi tumpahan amarah dan kekecewaan ibu terhadap adik iparnya. Akhirnya yang digebuki, yang dibenci adalah si suami, apalagi tipe dari ibu yang ketika semacam ini gangguannya kan toyar, terombang-ambing ke sana kemari. Ya, akhirnya nyerang terus, itu akan terus-menerus bencinya kepada suami. Coba kita lihat tangannya. Saya lihat tangannya coba. Dua tangannya. Hadapkan ke kamera. Saya terus lihat dulu. Nah, kan sudah. Ini kan ada faktor turunan dari lama. Ya, jadi kalau ibu katakan dari 2 tahun saja, sebenarnya bibitnya sudah dari ibu kecil. Bibit-bibit seperti ini. Ya kalau dulu waktu lagi kelas 3 kan emosi gitu 3 SD. Apa? Waktu lagi masih kecil kelas 3 itu suka emosinya nggak bisa ngontrol. Nah itu kuncinya bu. Itu kuncinya. Emosinya harus dikontrol. Aduh. Lah saya jane wonge atos suka emosian, tapi saya wonge cuek ya jadinya nggak kenapa-napa. Betul. Kalau lagi emosi sering di kamar itu Ustadz, diam hikmah dan nangis sendiri. Begini ya, wong marah itu ya sifatnya manusia, sifatnya menungsa. Kalau ibu marah kalau misalnya ada sebabnya dan marah karena memang dituntut untuk marah, untuk pendidikan misalnya didik anak, kalau anaknya susah banget dibilangi marah, nggak apa-apa, marah memang boleh marah, asalkan bukan marah-marah yang tercela. Kalaupun misal kita dibikin marah sama orang, ya udah marah seketika itu saja sudah nggak apa-apa. Yang penting jangan ada dendam, maafin. Toh manusia punya khilaf, saya pun punya khilaf, semua manusia kita pun punya khilaf. Kita juga pasti pernah bikin manusia itu jengkel, sama seperti diri kita lagi dijengkeli, kita dibikin jengkel sama orang lain. Jadi ya sudah, sama-sama manusia, maafkanlah. Ya kan? Nah, yang semacam itu tadi dari kelas 3 SD ya, kemudian ibu sering kena gangguan-gangguan gaib, serangan-serangan tanpa ibu sadari, marah-marah yang semacam itu kan pada hakikatnya dari setan-setan yang sekarang suka bereaksi itu. Sifatnya defensif. Karena apa? Sifat hewannya dominan. Sifat binatang. Setiap dari manusia kan punya sifat binatangnya. Ya. Kalau ibu sering ikuti pengajian saya pasti paham. Ya. Yang tentang jiwa basariah. Nah, nanti murojaah lagi ya. Ada yang namanya jiwa hayawaniyah, jiwa basariah, jiwa binatang kita itu kadang-kadang dominasi. Tatkala kita ini seringnya lupa, nggak eling sama Allah, nggak eling sama Gusti Allah. Makanya penting bagi manusia untuk senantiasa menghadirkan hati di setiap segala aktivitas kita. Ingat betul falsafah kita. Yang ini tidak lain ya sebenarnya diambil dari Quran. Dari mana kita berasal, kemana kita akan kembali. Sangkan paraning dumadi. Untuk apa? Kita ngerti afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian itu mengira kami ciptakan kalian itu dalam keadaan sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan pada kami tanpa pertanggungjawaban apa-apa? Jadi gue ngapa ibu ngabisin hidup untuk sakit hati terus menerus? Rugi apa enggak? Rugi pastinya. Rugi enggak? Rugi. Ya wis. Ini yang saya katakan, kita nggak usah ngurus jin, wong itu makhluk nggak ada kuasa apa-apa. Kok dia bisa berkuasa? Pasti ada kesalahan di dalam diri manusianya, kesalahan dalam pola pikir, kesalahan dalam pola rasa. Quran sudah jelaskan semua, sampai tahap sihir yang besar pun yang dialami oleh Nabi Musa dalam surat Toha Allah kasih tahu itu.
Saat Nabi Musa panik, saat Nabi Musa itu takut, yang pertama kali dilakukan Allah apa? Menenangkan hati beliau. Tenang dulu Musa, tenang. Kalau kamu tidak tenang, penyihirnya menang. Tapi kalau kamu tenang, penyihirnya kalah telak. Baru ketika tenang, ada solusi dari Allah. Itu tongkat yang ada di tangan kananmu lempar, jadi ular yang makan sihir-sihir mereka. Sekarang dalam konteks gangguan ibu, ya, mau itu gangguan ketika azan jam 1 sampai jam 2 malam, udah. Ibu kan sering dengar pengajian saya, ya kan? Kalau waktu aku lingsir wengi, waktu paling baik bagi para penyihir itu untuk apa? Nyerang sihir-sihirnya. Pernah dengar itu kan? Pernah. Nancep di memori enggak? Nancep. Yaudah, itu yang dipermainkan setan. Dalam kasus ibu, ini saya katakan ini bukan sihir yang parah. Paham ya? Kalaupun ini memang sihir, ingat mereka itu suka mencari celah untuk mempermainkan manusia pada logika dan memori yang tersimpan dalam otaknya, atau perasaan-perasaan yang pernah melintas di dalam hatinya. Itu yang akan dipermainkan sama mereka. Paham? Ikhlas ya, Tat? Kuncinya paham. Memahami diri sendiri, mengenali diri sendiri. Ikhlas itu sudah barang tentu, jadi kita tidak perlu bahas. Selaku kaum muslimin, kaum mukmin, ikhlas itu wajib. Mengikhlaskan segala niat dan segala apa yang Allah berikan kepada kita ridho. Itu kan keharusan kita. Tapi dalam konteks gangguan ini, ibu mesti tahu dan mengenali jati diri ibu sendiri. Siapa ibu Tunjiat yang sebenarnya? Mana yang karena bisikan setan, mana yang karena dari dalam hati nurani ibu. Kan pasti bisa bedain. Wong suami nggak salah apa-apa, suaminya eman, suaminya ganteng, kok tiba-tiba dimarah-marahin. Misal itu, kok tiba-tiba dibenci. Kan pasti ada suatu hal yang tidak beres. Itu bukan butuh jihad yang sebenarnya. Saat itu kan ibaratnya sinyal, isyarat dari Allah. Yang namanya lintasan emosi yang nggak jelas itu kan semua isyarat. Kalau kita menepisnya masih dalam kondisi yang masih kecil, mudah. Ibaratnya bola salju. Bola salju kalau misal masih kecil sebelum menggelundung lebih besar, kita tendang, gampang enggak bola saljunya hilang? Gampang. Tapi kalau sudah besar sampai sebesar rumah, ya kita yang tertimpa bola saljunya. Bisa tertimbun dan didominasi serta dikuasai oleh tadi celah-celah rasa yang pada hakikatnya itu dari jin. Ini saya semangat bahas seperti ini supaya ibu juga ikut semangat. Jangan anggap saya lagi ngomel-ngomel. Semangat ya Bu Tunjiati ya, ya dong harus semangat ya Bu ya. Karena tadi Ustadz Faizar udah panjang lebar banget, udah tahu tuh kunci-kuncinya untuk kesembuhannya. Ibu kan sebenarnya yang pegang ibu sendiri ya Bu ya. Iya. Iya Bu. Mungkin di luar sana ya Ustadz ya masih banyak kondisi pasien dengan gangguan jin yang jauh lebih parah dan algoritma apa ya saya katakan ya formulasi untuk sembuhnya jauh lebih rumit. Nah kalau ibu nih sebenarnya udah tahu sebenarnya titik-titiknya ada di dalam saya sendiri dan saya tahu yang sembuhnya untuk sembuhnya seperti apa. Semangat ya Bu Tunjiati. Iya. Supaya nanti jadi ladang pahala Bu kalau nanti ada penonton yang menyaksikan tontonan ini dan Allah takdirkan senasib dengan kondisi yang Ibu alami, mereka semua juga tergugah semangatnya. Kalau Bu Tunjiati aja bisa sembuh, masa saya enggak? Nanti kita hadirkan lagi Bu Tunjiati Ustadz ya, insya Allah sudah sembuh di beberapa minggu ke depan ya Ustadz Faizar ya. Saya optimis Bu Tunjiati jauh lebih bisa untuk sembuhnya dengan cepat daripada kasus-kasus lain. Betul. Ini sederhana. Tuh kan, semangat ya Bu. Ya. Suaminya sayang loh, kita nyariin pasangan pasien yang mau mendampingi ya Ustadz ya. Ya Allah, luar biasa nih suaminya. Bu Tunji, kita ketemu lagi insya Allah. Amin, baik. Bu Tunjiati dan Bapak terima kasih banyak sudah bergabung di Ruqyah Live on Digital ya. Assalamualaikum. Wayaki.
Ustadz Faizar, ini luar biasa ya bahasannya. Tapi memang kalau bahasan rumah tangga nggak cukup satu sesi, sepertinya harus ada beberapa episode begitu. Tapi waktu juga nih yang habis. Ustadz, terima kasih banyak Ustadz sudah hadir di Ruqyah Live on Digital. Insya Allah nanti ketemu lagi Ustadz. Amin, sama-sama Mbak. Assalamualaikum Ustadz Faizar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa Ruqyah Live on Digital, bahasannya, bintang tamunya, narasumbernya juga sangat menarik. Itu yang dihadirkan oleh Ruqyah Live on Digital. Setiap episodenya kami hadirkan berbagai nilai pelajaran hidup, baik itu tentang agama Islam dan juga pelajaran hidup untuk semua orang dan semua kalangan. Bahwa hidup berumah tangga itu penuh dengan lika-liku dan seperti menaiki roller coaster. Kita kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Seperti tadi yang Ustadz sampaikan, seperti dispenser, kita ada saatnya untuk panas, ada saatnya juga untuk dingin. Terima kasih banyak yang sudah menonton Ruqyah Live on Digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.